Ngakon. Ngaji lakon. Fafaruilaw. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahimu wal alikot usri'atil hawaiju bikal daribal futuhul faraju. Ya sayyidi adrikni ya sayyidi warabini wal ahla wal awlada wal ladhamila bil wahidiyati bi fadli zil'ula. Ya sayyidi wal hadirin al hadirat ya sayyidi wal muslimin al muslimat ya rahmatan lil alamin wa tamam wa khairu minka wan nasyah wa salam. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il amani wal ali wa syal'ana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawatina qarib wa alif baina ya Rabbana. Ya Rabbana fir ya sirif tawatina qarib wa alif baina ya Rabbana. Ya Rabbana fir ya sirif tawatina qarib wa alif baina ya Rabbana. Amma ba'd. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu penyiar selawat wahidiyah pusat sekretariat penyelenggara mujahadah kubro dalam rangka memperingati dan mensyukuri ulang tahun lahirnya Selawat Wahidiyah yang ke-21. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu penyiar Selawat Wahidiyah provinsi, Kodia, kabupaten, kecamatan, dan pimpinan jamaah atau desa yang kami muliakan. Kami juga ikut menyanjungkan selawat salam barokah yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa alihim wa ashabihim wa jamil akhtab wa amanihim min awalihim ila yaumil qiyamah wa wasi'ata zaman wa abani sa'iri awliyaillahi wa akhibbaih ainama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ala zinam fi ardi Indonesia wal Indonesia wa sahal ba'adrabuhum radiyallahu ta'ala anhum wa atalina barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami mendapat kepercayaan daripada para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama dari beliau-beliau dari pusat dan penyelenggara. Kami bungkem 1001 bahasa hanya dapat mengaturkan ribuan terima kasih pada para hadirin hadirat dan hanya dapat mengaturkan 1-2 patah kata permohonan pada Allah Subhanahu wa taala untuk para hadirin hadirat ya Allah biqauli jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan para hadirin dan hadirat dibalas dengan yang sebanyak-banyaknya akan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Wa ja'alakum minal ladzina yasma'u rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan tarbiyatan khassatan fid dini wad dunya wal akhirah. Khususan indah sakaratil maut wa indah su'alil qabri wa indal ba'si minal khubur wa indal hisab yaumal ma'ad wa indal murur ala syirat
wa khususan khasa indan nazari li wajhillahil karim fi daril akhirah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghadi ada zaman wa awani sari auliyaillah radhiyallahu taala. Mudah-mudahan kita mendapat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan golongan yang mendapat syafaat dan bertarbiyah, karomah dan nazroh dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada zaman wa awani dengan tarbiyah atau nazroh yang istimewa sekali, terutama pada waktu kita mengalami situasi yang gawat sekali, yang kritis sekali, yaitu pada kita menghadapi sakaratul maut. Mengapa saya katakan gawat dan kritis sekali? Karena pada situasi yang gawat itu iblis dengan segala kemampuannya dicurahkan semuanya untuk menggelincirkan orang yang semangat, yang sekarat itu. Nah, pada waktu yang kritis sekali itu, mudah-mudahan kita mendapat syafaat atau pembelaan atau pertolongan, dengan syafaat, pertolongan atau pembelaan yang istimewa sekali dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa masih ada zaman wawani, sehingga kita lepas daripada cengkeraman iblis yang ganas itu, sehingga mendapat husnul khotimah, terutama ketika di alam kubur kita diberi selamat, terutama ketika bangkit dari kubur, yang mana umat manusia ketika bangkit dari kubur itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang seperti bulan purnama, begitu cantik sekali, baik putra maupun putri. Tapi sebaliknya ada yang jelek sekali, yang menjijikkan sekali, berkepala anjing, babi, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan ada yang kepalanya dibuat kaki, kakinya dibuat kepala pada waktu itu. Jadi pada waktu itu situasinya mengerikan sekali. Ini yang mengerikan. Tapi juga di samping itu ada yang begitu bahagia sekali, berserai-serai, wajahnya bagaikan bulan purnama. Para hadirin dan hadirat dapat menangkap sendiri atau masing-masing pada orian kami ini yang berserai-serai bagaikan bulan pertama purnama, mereka itu siapa, dan yang menjijikkan sekali itu mereka itu siapa. Ya, mudah-mudahan kita selamatkan dari keadaan yang menjijikkan itu, para hadirin. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, maafkan juga kami ikut menyanjungkan salam barokah yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa alihim washabihim macamil aktab awalim min awalim ila yaumil qiyamah wa ziyada zaman wa ali sari auliya ila akhibai. Ini makan masyarikil ardil amma gharibiyah usan alladziina bi ardi Indonesia wal auliya al-tis'ah wa syekhul walid wa adrabuhum radhiyallahu ta'ala anhum atal barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa madanati amdadihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya mudah-mudahan mari kita mohon bersama-sama
yaitu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para beliau yang kami sebut tadi benar-benar memberi pada kita janggungan, restu, syafaat, tarbiyah, barokah, nazroh yang sebanyak-banyaknya, yang sesempurna mungkin dalam melaksanakan mujahadah kubro yang tinggal tidak ada semalam ini terutama, sehingga mujahadah kubro ini nanti benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar membuahkan manfaat masalah barokah yang sebanyak-banyaknya zahiran batin fid dini wad dunya wal akhirah. Bagi kita para pengamal salat wahidiyah, bagi kita bangsa Indonesia, bagi umat manusia jami'al alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirat, ya maaf kalau mungkin saya merasa terulang terus saya, ya maafnya saja, atau kalau bersama mungkin terulang kataan saya yang mudah-mudahan justru terulang ini justru mudah-mudahan mendapat manfaat yang lebih banyak lah, begitu saja. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, yang percaya pada pribadi kami untuk mengisi acara yang baik sekali ini, acara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Mengapa tidak? Karena acara ini adalah acara yang hubungan dengan perjuangan fafiru ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, acara yang hubungan dengan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami bungkam 1001 bahasa hanya dapat mengaturkan ribuan terima kasih, dan sekali lagi hanya dapat menyampaikan dua patah permohonan bagi para hadirat yalah biqauli jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'ullahum wa rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khassatan fid dini wad dunya wal akhirah wa ja'alakum minal wahidin al kamilin al mukammilin wal wahidiyatil kamilatil mukammilat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sehubungan kami dalam melaksanakan acara, yaitu soal-soal yang kurang tepat, kurang menyocoki ada apa yang dikehendaki dalam redaksi atau maksudnya, kami hanya dapat mohon ribuan ampunan daripada para hadirin dan hadirat. Dan soal-soal yang harus diralat, kami mohon hendaknya diralat sendiri-sendiri. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, di samping itu kami mohon restu pada para hadirin hadirat. Kami mohon restu yaitu soal kami dalam melaksanakan acara ini, sehingga mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami mohon satu kali saja, yaitu bacaan Al-Fatihah. Selain setelah kita maklumi tadi oleh beliau dari pusat, beliau Bapak Ki Zainal Fanani ini dari pusat, ketua kedua dari penyiaran salat wahidiyah pusat kalau tidak salah, telah diuraikan agak lebar panjang. Para hadirat berkenalan kami untuk menambah apa yang diterangkan tadi, atau nanti apabila keterangan saya ada yang itu mengulangi
Kami mohon diperbanyak terima kasih, mohon diberi ampunan yang banyak, dan mari sekalipun ini kurang baik, justru terulang ini, mari kita manfaatkan untuk yang lebih baik. Para hadirin dan hadirat, pengalaman-pengalaman dari pengamal-pengamal salafiyah banyak sekali dalam segala bidang, soal ekonomi, soal penyakit, soal permohonan menjadi pegawai, ujian, dan macam-macam. Alhamdulillah banyak sekali yang sukses, pokoknya sungguh-sungguh. Dan soal dunia maupun soal akhirat banyak pengalaman-pengalaman. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, diantaranya yaitu soal ekonomi. Alhamdulillah banyak yang menderita ekonomi, lantas orang yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh melaksanakan di samping keseluruhan mujahadah, ya Sayyidi ya Rasulullah ini berbanyak. Ya Alhamdulillah banyak yang sukses. Penyakit juga begitu, banyak penyakit yang setelah beberapa kali sudah lama pergi ke ke orang dukun atau dokter, tapi nyatanya tetap. Tapi Alhamdulillah serentak dia yaitu tekun, yaitu memanjaya Sayyidi Rasulullah dan mujahadah. Alhamdulillah. Malah di antara pengalaman-pengalaman itu juga banyak yang tidak masuk akal tapi terjadi dalam segala bidang ini, baik soal penyakit, mau soal ekonomi, mau soal lain. Di samping hasilnya secara dapat dihitungkan, tapi juga banyak juga yang tidak dapat diperhitungkan. Ya maaf, antaranya ya. Ini barangkali 3 tahun yang lalu. Di luar Jawa ada seorang pengamal salat wahidiyah, tapi rupanya orang tuanya tidak cocok, tidak setuju, jangan. Malah di situ sampai terjadi situasi yang panas antara anak dan ayah. Yang akhirnya si ayah itu minta pada anaknya, ayo kalau begitu sampean tidak mau ikut saya, turut saya sebagai orang tua, uang-uang yang saya gunakan untuk membiayai kamu sekarang kembalikanlah. Dihitung-hitung ada 2 juta. Lantas pada suatu waktu dia si anak itu pergi keluar daerah. Pada malam-malam tahu-tahu ada orang yang datang di depannya. Ya insya Allah ini insya Allah pada umumnya lah pengalaman-pengalaman itu mendapat ketika mujahadah ini pada umumnya. Tapi entah itu kurang jelas saya. Tapi yaitu ada orang yang datang membawa 2 kertas. Ini saya beri 2 kertas, ini katanya orang itu. Ini jangan kamu lihat atau ambil kalau tidak ada perlunya. Lantas pergi, lantas menghilang. Pagi-pagi dia si anak tadi pulang naik bis, padahal sama sekali tidak punya uang. Ya mungkin barangkali meyakinkan bahwa kertas itu uang mungkin saja. Lantas ditarik ongkos oleh kondektur, uang yang di atas ini diambil. Ini kertas yang di atas ini diambil, setelah diambil berupa uang diberikan pada kondektur. Sebentar di rumah ketemu sama ayahnya, kau kok cepat-cepat apa sudah mendapat uang? Sudah Pak, begitu. Entah yang di bawah, kertas yang di celana ini diambil, dilihat uang, dihitung ada 2 juta. Sebentar sudah dihitung ada 2 juta diberikan pada ayah. Soal penyakit,
Antaranya di Jombang itu ada perapatan yang ada pohon ringin. Di sana timur sedikit ada orang namanya Pak Haji Said. Dia sakit kencing manis parah sekali. Setiap hari kotoran yang keluar 3 atau 4 gelas. Malam-malam dibilangi oleh dokter besok pagi sampean dipotong. Haji Said serentak mendengar ucapan dokter itu, wah pasti mati ini katanya. Mengapa? Ya maaf, karena yang akan dipotong itu kemaluannya. Malam-malam lantas memperbanyak istighraq Pak Haji Said itu. Serentak pagi-pagi tahu-tahu belas ini pernah kejadian. Ya sedikit lagi pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Beliau Bapak Kiai Haji apa itu? Mahfud Hidi dari Ngawi, sekarang beliau masih di sini insyaallah dan keluarga masih di sini insyaallah. Putrinya pernah kalau tidak sah entah ya tumor atau kanker di payudara. Ini oleh 2 dokter supaya operasi. Tapi dia tidak berangkat, putrinya Pak Kiai Mahfud Hidi. Tidak berangkat tapi ngetop ya Sayyidi ya Rasulullah. Ditop oleh dia. Akhirnya sembuh dan diperiksakan pada dokter memang sungguh-sungguh sudah sembuh ini. Dan ada lagi seorang putri ini ya mempunyai sakit serupa dan diberi oleh beliau Bapak Kiai Mahfud Siti atau putrinya supaya memperbanyak ya Sayyidi, alhamdulillah akhirnya juga sembuh. Banyak lagi pengalaman ini antaranya. Soal keamanan, alhamdulillah kebanyakan pokoknya mau mengamalkan ketika di jalan umpamanya ini insya Allah aman. Kalau terpaksa umpamanya kendaraannya rusak, insya Allah dia aman, dia tidak apa-apa insya Allah. Ini berkali-kali ini antaranya yaitu Bapak siapa Anis kalau tidak salah dari Ngawi mengatakan ada kawan Wahidiyah yaitu naik bis dengan jalan 120. Ini sebelum kecelakaan dia orang pengamal Wahidiyah mendengar suara ya Sayyidi ya Rasulullah buat menyelamatkan dari segala balak, segala bahaya, segala lantas tidak lama lantas roda depan ini putus, lepas dari dari apa itu? Dari kendaraan itu. Padahal jalan 120 ini. Tapi alhamdulillah kendaraannya tidak guling. Dapat berhenti dan tidak guling. Padahal ini perhitungan mesti hancur ini. 120 dan roda depan lepas. Ini antaranya. Banyak sekali alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat, kiranya untuk menghemat waktu saya cukupi sekian saja soal ya pengalaman-pengalaman yang telah dialami ini. Ya mudah-mudahan mendapat yakin kita, tambah yakin kita pada Wahidiyah, pada tambah yakin kita pada ya Sayyidi ya Rasulullah, pada ajaran Wahidiyah. Para hadirin dan hadirat, ya maaf sekalipun sudah berkali-kali, sekalipun sudah kita maklumi, ya justru kami sebut ini mudah-mudahan makin tambah tebal iman dan keyakinan kita, kesadaran kita pada Allah wa Rasulih, konsekuen kita akan kesadaran dan keimanan kita ini. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ajaran Wahidiyah ini ya maaf barangkali terutama atau terbukti ribuan kawan Wahidiyah yang menyatakan mulai semenjak hingga sekarang yang menyatakan bahwa alhamdulillah setelah mengamalkan salat Wahidiyah ini banyak sekali tambahannya,
makin yakin, makin ikhlas. Bahkan asalnya belum pernah mengetahui soal billah. Sama sekali saya belum pernah mengetahui soal billah, atau tidak ada perhatian ke sana sama sekali. Alhamdulillah setelah waibiyah, di samping banyak sekali peningkatannya soal lillah, menambahnya soal billah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, soal lillah ini saya sudah maklum. Semua ibadah yang tidak lillah, tidak ikhlas, ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu antaranya banyak, pokoknya di Quran banyak. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka semua tidak diperintah kecuali supaya mengabdikan diri dengan ikhlas. Jadi kalau tidak ikhlas ini bertentangan dengan perintah. Kalau bertentangan dengan perintah otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal yataqabbalullahu minal muttaqin antaranya. Minal muttaqin di sini yang dimaksudkan menurut sejarah nuzul Quran ini ayil mukhlisin. Hanya yang diterima oleh Allah Ta'ala orang-orang yang muttaqin, bukan yang takwa, tapi orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas dalam melaksanakan takwanya. Jadi tidak sembarang, tidak asal melaksanakan takwa sudah bebas, tapi harus ikhlas. Syekh Sahal At-Tustari pernah mendahulukan. Syekh Sahal At-Tustari seorang aulia atau wali atau kasih Allah Ta'ala yang top semenjak kecil, semenjak kanak-kanak, semenjak 3 atau 3-4 tahun. Dengan dari sabdanya yaitu an-nasu kulluhum halka. Manusia akan menghadapi kehancuran semuanya. Illal alimun, kecuali mereka yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka. Orang-orang yang berilmu semua akan mengalami kehancuran pula, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, mempraktekkan teorinya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang sudah mengamalkan ilmunya, ini semuanya juga sama nasibnya, akan mengalami kehancuran, kecuali mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin alim. Sedang orang yang sudah ikhlas dalam melaksanakan mengamalkan ilmunya, ini masih di dalam keadaan yang gawat sekali. Ini kata Syekh Sahal At-Tustari. Jadi begitu berhati-hati. Ini soal lillah. Ini mungkin orang ketika di dunia, atau mungkin ketika di dunia ibadah begini sosial, atau ibadah secara langsung pada Tuhan, atau amal sosial atau macam, tapi serentak dia meninggal, yang mati bukan, yang ada bukan pahala atau ganjaran, tapi siksa para hati-hati mungkin sekali. Mungkin sekali. Maka dari itu mari dengan hati-hati, ini soal lillah. Ya maaf, dan terutama pada yang bersangkutan kami ya maafkan. Ini sudah lama, tapi sekalipun sudah lama, ya mudah-mudahan justru saya utarakan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya lah untuk peningkatan dan penyempurnaan. Beliau Bapak Kiai Ihsan Makin, kalau tidak salah beliau ya setengah saking unsur penyiar Salatul Aidiyah Pusat, pernah mendapat alamat atau keadaan, yang maksudnya keadaan itu dunia ini hanya ada 3 macam, isinya hanya 3, yaitu 1 gereja, 2 kantor bank, 3 masjid. Soal gereja tidak ada komentar. Soal bank, ya apa itu komplek itu, di dalam bank itu diajak tidak mau. Ini
Ya para hadirat, ya ini lihat lahirnya. Nah, ini tidak berarti suudzon pada orang lain, karena ini secara umum. Memang pada umumnya orang itu ya Indonesia. Namun soal makan, minum dan seksual materi lain tidak ini pada umumnya. Niki lahiriah. Ini tidak berarti jangan ngurusi soal ekonomi, tidak begitu. Insya Allah nanti. Tapi yang dimasukkan yaitu jangan ngurusi ekonomi untuk linafsi binafsi, untuk foya-foya saja, untuk pameran pada orang lain, dan sebagainya. Tapi silahkan mengurusi ekonomi, mengurusi apa saja soal materi, tapi untuk yaitu lillah billah, untuk menolong, untuk perjuangan, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Bila para hati hadirat Yunun Sewu, ya masjid belum belum kami aturkan. Kata beliau Bapak Ihsan Makin, masjid yang ada itu katanya sebagian besar mihrabnya atau pengimamannya, tempat imam itu tidak di barat tapi di timur. Entah para hadirin bagaimana, ya maaf pendapat saya kalau begitu, orang yang salat, orang yang ibadah, orang yang bersosial ini pada umumnya begitu itu, hanya lahirnya saja sosial, salat, tapi dalamnya ada latar belakang untuk kepentingan pribadi, linafsi binafsi, bukan lillah billah, tapi linafsi binafsi. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, mari kita tanya pada pribadi masing-masing. Yang salat di atau beribadah di masjid yang pengimamannya di timur itu kita apa kita para hadirin dan hadirat? Mari tobat para hadirat al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma sholli salini ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalana mamasin bil wa'idiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirit tabatina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang akan melakukan lalu soal billah. Ini prinsip dua soal, lillah dan billah ini prinsip sekali. Ini kalau istilah luar wahidiyah, lillah ini dikatakan syariat. Billah ini dikatakan oleh mereka hakikat. Jadi syariat dan hakikat ini prinsip tidak dapat dipisah-pisahkan, lebih-lebih ditinggal sama sekali. Harus dikerjakan bersama-sama. Wahidiyah milih kata-kata lillah karena kata-kata lillah ini langsung menyebut Tuhan. Tapi kalau syariat begitu belum nyebut Tuhan. Wahidiyah milih kata-kata billah, tidak milih kata-kata hakikat karena antaranya di samping lain-lain, antaranya yaitu kalau billah ini secara langsung menyebut asma Allah, tapi kalau hakikat tidak, ini antaranya. Ya mudah-mudahan wahidiyah memakai istilah lillah billah ini diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Billah, orang yang tidak merasai billah ini pasti merasai binafsi, saya bisa, saya mampu, ini sudah maklum. Ya maaf, saya utarakan yang sudah maklum dan berkali-kali, ya maafkan. Tapi ya justru saya ulang ini mudah-mudahan makin mendapat manfaat dan barokah yang banyak. Jadi orang yang bila sekalipun sudah lillah, tapi ini mesti ada negatifnya. Negatifnya yaitu syirik khafi. Syirik tapi samar-samaran, sekalipun samar-samaran tapi kan syirik khafi. Jadi syirik khafi ini ya tetap bisa tidak bisa
apa itu masuk surga, tapi syirik khafi dosa begitu saja, tapi malah buat orang yang ahlullah ini suatu dosa yang besar. Lah itu ada seorang syair, idza qulta ma aznab tu qalat mujibatun wujudu kazambun la yuqasu bi dzambi. Apabila engkau mengatakan merasa saya tidak punya dosa, spontan dijawab oleh seorang wahidiwawati, wujudmu, perasaanmu, engkau wujud, engkau bisa begini, ini suatu dosa yang tidak dapat dibayangkan betapa besarnya ini. Jadi syirik khafi dan mengakibatkan negatif yang banyak. Antaranya orang yang bila otomatis senantiasa yaitu apabila melaksanakan suatu amalan atau ibadah itu pasti diaku saya dapat begini begitu. Upama kowe ora tak tulung mbuh ae pamane. Upama ora tak wae wahidiah mbuh ae kowe kat saiki jeli nafsi binafsi, untunge kowe tak wae wahidiah pamane. Ini kan penyiar wahidiah pamane pun. Tapi insyaallah perlu hati-hati dan betul-betul ngaten ini pamanan gambaran. Jadi ini suatu ujub, kata anak-anak yang mengaji ilmu agama, ilmu soal ibadah. Ujub mengagumkan, itu yang definisinya kata Ki Nawawi Banten yang punya karangan banyak, yaitu bagaimana? Ru'yatu annalahu fadilan wa quwwatan dunallah, merasa mempunyai kebahagiaan, kebaikan, merasa mempunyai kebaikan dan dapat melaksanakan membuat kebaikan. Ini ujub. Lah, perasaan begini ini menyebabkan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yaitu takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini juga menyebabkan tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ada dua orang, yang satu membaca Quran atau mujahadah, yang satu tidak. Ini kalau tidak ada bilangnya, otomatis yang baca ini merasa saya membaca atau mujahadah sedang kawan saya tidur. Ini otomatis merasa takabur ini. Ini otomatis takabur, dan justru ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba mari para hati-hadirin introspeksi, pernah begitu apa tidak? Nah, ini para hati-hadirin banyak antaranya. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, tinggal setengah malam mujahadah kubro. Mujahadah kubro ini seperti kita maklumi dan kita sering mendengar dalam ceramah-ceramah di mujahadah kubro. Tadi habis maghrib, ya maaf saya aturkan, mujahadah kubro ini bisa menjadi surga, juga bisa menjadi neraka jahanam. Tinggal kita pilih mana. Kita mampu semuanya, pilih mana. Para ibu pilih surga atau neraka, para ibu, para bapak. Kita harus konsekuen pada apa yang kita pilih. Para hadirin hadirat ingkang kita suwun, ya kita ini mohon untuk kita sekeluarga, dan mohonkan untuk mereka, untuk kita bangsa Indonesia, umat manusia semuanya, jami'al alamin. Ini tidak gemen-gemen para hadirin hadirat. Mohon soal mudah-mudahan yang sudah baik ditingkatkan kebaikannya yang sebanyak-banyaknya. Yang masih bejat dan bobrok mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados kita seperti kita membayangkan sekarang saya naik kapal terbang ke angkasa luar umpamanya, atau sekarang saya ke Jakarta, sudah di Jakarta sana dan seterusnya. Jadi bagi Allah taala tidak ada barang yang sukar dan berat. Jadi yang pokok mau apa tidak kita, apa mau nyanyi sungguh-sungguh mau apa mau imitasi ini.
Nah, jangan-jangan bibirnya mau tapi hatinya tidak mau ini. Ini namanya kan munafik ini para hadirin. Para hadirin hadirat, sungguh besok di akhirat apabila para hadirin hadirat mujahadah dengan betul-betul dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, besok di akhirat mereka semua itu menghormat pada para hadirin dan hadirat. Karena merasa dan oleh Allah taala diqadar mereka merasa dan tahu mendapat jasa daripada para hadirat yaitu mujahadah memohonkan mereka itu. Tapi para hadirat sebaliknya, apabila maunya para hadirat hanya di bibir saja, ini namanya kan munafik. Munafik itu ada dua macam. Munafik yang keluar daripada Islam, seperti yang di sejarah para ketika beliau Rasulullah SAW itu pada umumnya yang banyak soal munafik keluar dari Islam. Tapi kalau akhir-akhir ini yang banyak munafik amal, ya tidak sampai keluar dari Islam tapi suatu dosa yang besar. Putih dikatakan hijau atau lainnya dan sebaliknya, atau lahir dan batin, luar dan dalam tidak sama. Ini munafik namanya. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat dosanya. Para hadirin dan hadirat, tapi apaan kita maunya hanya di bibir saja. Dan kita ikut mujahadah karena malu dengan kawannya, dengan penyiar pusat dan takut dan macam-macam. Ini bukan menerima keuntungan tapi malah menerima dosa. Dan yang kita doakan, kita mohonkan itu karena mereka mestinya kalau kita mohonkan dijabahi akan mendapat keuntungan atau kebaikan yang tidak terhingga. Karena kita munafik tidak dijabahi, otomatis mereka menyesal pada kita. Berhati-hati. Mungkin atau istilah lain syariat dan hakikat, atau istilah luar dan dalam, atau istilah manusia, tubuh dan jiwa ini harus bersama-sama. Ada tubuhnya, ada fisiknya. Kalau fisik saja ini namanya akan bangke. Kalau jiwa saja namanya, ya kalau jiwanya malaikat, tapi jangan-jangan jiwanya iblis, kalau jiwanya gendruwo. Para hadirat, para hadirat, katakan sama dia lillah billah, ini realisasi daripada asyhadu alla ilaha illallah. Birasul realisasi daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita baca saja, tapi di samping kita baca dipahami, kita praktekkan seperti Pancasila. Jangan kita hitung-hitung saja, tapi mari kita praktekkan 1, 2, 3, 4, 5 hanya di bibir saja. Kalau hanya di bibir saja, 1000 tahun lagi, bahkan 10.000 tahun malah hancur makin lama kalau di bibir saja. Islam juga begitu, ajaran Wahidiyah juga begitu. Maka ada kita sering mendengar fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Orang yang alim, orang yang tahu tapi tidak mau berkonsekuen, artinya ilmunya mengajak ngalor dia ngidul, ini dia disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu disiksa. Jadi lebih berat para hadirat. Monggo para hadirat kita tinju. Kula panjenengan sampun ngertosi ajaran Wahidiyah ya, para ibu terutama, atau kita semuanya ini, yaitu lillah billah seterusnya. Ini sudah kita amalkan apa belum? Apa baru teori saja? Kalau baru teori saja tidak lekas-lekas kita amalkan, ini nanti jangan-jangan kita termasuk apa-apa yang didawuhkan di menapa ingkang nembe kita baca tadi. Para hadirin dan hadirat, ajaran malih nggih menika yukti kula hakin hak mengisi segala bidang. Mengisi kewajiban di segala bidang, artinya. Kula panjenengan sebagai kaum bapak dan kaum ibu, sampun kita laksanakan dereng kewajiban kita sebagai bapak dan ibu. Antaranya yaitu menghadapi mendidik putranipun. Sampun dereng. Dan sanes-sanes. Mergi menika penting. Ini penting menika apa sih? Kula panjenengan ya maaf.
Kita penyiar salat wahidiyah kewajiban begini begitu. Kewajiban sebagai penyiar salat wahidiyah sudah kita laksanakan kah atau belum? Kita sebagai pengamal salat wahidiyah kewajiban begini begitu sudah apa belum diamalkannya? Pokoknya bidang yang harus diisi itu banyak sekali. Menawi mboten diisi ini ya negatif atau mungkin ini dados menyebabkan murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah menika sering kita mendengar innallaha khaba salasata asya fi salasati mawadi'a. Allah taala merahasiakan tiga perkara di dua tempat, di tiga tempat. Maksudnya saja, satu merahasiakan ridhonya di suatu ibadah. Karena itu jangan sekali-kali berani meremehkan suatu ibadah, sekalipun ibadah itu ibadah ini tapi jangan diremehkan. Karena mungkin sekali ridhonya Tuhan di situ. Ini antara Tuhan. Kados dene panjenenganipun menika ingkang nyocoki menika. Sayyidina Umar suatu masa beliau tahu anak-anak bermain-main burung dibeli oleh Sayyidina Umar. Serentak dibeli dibebaskan. Ini serentak di alam kubur bebasnya Sayyidina Umar dari kubur. Situasi yang tidak diinginkan di kubur itu karena ini para hadirat. Soalnya lebih remeh lagi yaitu Imam Ghazali. Yaitu ketika ada suatu waktu ada laler itu mau apa itu minum tintanya Imam Ghazali. Mestinya perusahaan saja, tapi Imam Ghazali rupanya tahu. Biar saja supaya kenyang dulu. Ini sebabnya Imam Ghazali selamat ini menyilahkan lalat minum tintanya ini. Ini kan soalnya ini. Apalagi soal yang penting-penting. Jadi hadirat segala bidang harus dilaksanakan dengan catatan takdimulaha, mendahulukan yang lebih penting. Lebih penting ini mestinya pada umumnya, tapi ya tidak mesti. Ya soal yang ibadah yang secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sedang salat Isya maunya. Kok ada orang di sini sudah begitu parah sekali. Kalau tidak lekas-lekas tertolong 1-2 menit lagi sudah menghembuskan nafasnya. Saya wajib batalkan salat saya ini untuk menolong ini. Tapi apabila dengan catatan yaitu satu saya mampu dan tidak ada orang lain yang menolongnya, ini saya wajib yaitu berhenti dari salat dan menolong itu. Jadi takdimulaha, mendahulukannya. Dipahami insyaallah, pokoknya kita mau insyaallah dapat nanti. Takdimul anfa, mendahulukan yang lebih manfaat. Ini juga insyaallah para hadirat alhamdulillah di Wahidiyah banyak yaitu amalan-amalan yang sifatnya di samping untuk pribadi untuk lain, di samping soal dunia soal lain. Alhamdulillah ya, mungkin saya maaf saya belum pernah mengetahui amalan-amalan yang lengkap mengisi segala bidang seperti Wahidiyah ini. Ya maaf, ini bukan berarti yaitu tidak, ya maaf apa adanya. Dan di samping itu banyak dawuh-dawuh yang dawuhkan, yaitu antaranya tuba lil muslikhina bainan nasumul muqarrabuna yaumil qiyamah. Alangkah bahagianya mereka-mereka yang mau memperbaiki umat dan masyarakat. Alhamdulillah di Wahidiyah ada itu, yaitu ya Rabbana Allahumma sholli salimi, dia di samping pribadi untuk mereka fafiru ilallah wa qul jahaku. Ini semua untuk umat dan masyarakat. Ya mudah-mudahan para hadirin kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya apabila tidak laksanakan ini, kita menyatakan begini tapi bibirnya, tapi dalamnya kebalikan, ini jauh lebih berat. Maka dari itu mari dengan sungguh-sungguh, kalau yang sudah ya bibir dan hati tidak sama, mari sekarang kita usahakan bibir dan hati supaya sama semuanya, sama-sama fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, selawat pada umumnya
Yaitu seperti kita malam menggadai mempunyai ciri khas yang di ibadah lain tidak ada. Yaitu antaranya ciri khas sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dan sekali membaca selawat spontan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Ini para ya maaf, alam arwah itu tidak ada jarak jauh dan dekat seperti TV atau radio, pokoknya mau nyetel ya sampai. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pokoknya banyak alhamdulillah ciri khas yang dimiliki selawat yang tidak dimiliki ibadah lain, dan alhamdulillah wahidiyah kebanyakan selawat. Selawat ibadah selamat secara otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali kaidah atau sabda yang saya terkenal kecuali selawat. Kalau selawat tetap ikhlas atau tidak ikhlas, hudur atau tidak hudur, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin, suatu keuntungan yang besar sekali. Dan alhamdulillah justru yang kita amalkan selawat wahidiyah selawat. Tapi ya maaf para hadirin, sama-sama selawatnya. Ini pengecekan saya ya, tapi yang hanya terbatas sekali. Pernah ada orang dari Jawa Tengah, dia mengamalkan dalail setiap hari khatam dan berpuasa sudah 9 tahun. Tapi ya maaf ya, rupanya dengan pengamal salat wahidiyah yang mengamalkan sekian bulan atau sekian hari mesti ya maaf ya, pernah saya ada begitu itu. Ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah wahidiyah ini mendapat fadl Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Orang-orang yang dahulu kala ada saja yang pernah meramalkan salat wahidiyah. Di antaranya Ki Khalil Bangkalan Madura. Itu ada seorang pengamal sudah lanjut ya juga dari Madura, yaitu di rumahnya di tetangganya Kiai yaitu mana? Selatan Karangkates itu, tapi sekarang sudah wafat. Ketika yaitu yang saya aturkan itu pengamal wahidiyah yang selanjut itu berziarah kepada Kiai Khalil pernah mengatakan besok ada selawat wahidiyah begitu. Ini antaranya, dan masih ada lagi yang mengatakan begitu orang yang dahulu. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, soal kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala ini jarang dan sukar dicari di luar wahidiyah. Baik pun sekarang maupun dahulu kala, ini pada umumnya sukar sekali. Orang mencari guru soal ini, mencari murid soal ini sukar para hadirat. Yaitu coba sejarahnya Imam Sazali. Beliau di Maroko sana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan supaya pindah ke Mesir. Ya jaraknya kurang lebih 8.000-an kilo supaya menolong masyarakat di Mesir. Tapi bagaimana kejadiannya? Serentak di Mesir beliau hanya dapat menolong 40 orang, menyadarkan orang. Dan para hadirat maklum pada waktu itu masih yaitu sederhana sekali keadaannya, tidak seperti sekarang ini. Kalau pada waktu itu paling cepat kalau kapal ya kapal layar atau kuda, dan tidak ada bis, tidak ada warung setiap tempat seperti sekarang ini. Caranya pun sukar. Sedang di tanah air para hadirat. Coba itu Sunan Kalijogo menuntut soal kesadaran sehingga jadi yaitu penjaga kali itu para hadirat ini. Pokoknya berat zaman dahulu kala dan di luar wahidiyah pada umumnya. Para hadirat mari kita tingkatkan tasyakur kita. Kita mendapat fadl dari Allah Ta'ala yang luar biasa para hadirat. Harus kita syukuri. Kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala ini ditingkat di dalam agama tingkatan yang paling tinggi. Tidak ada tingkat yang atasnya kecuali kenabian. Kenabian sudah tidak ada. Yang ada sekarang yaitu tingkat kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala.
Ini di bidang agama tingkatan yang paling tinggi sendiri, tidak ada di atasnya. Dan orang yang sadar ini betul-betul sadar. Itu waktunya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Seperti Lailatul Qadar, ibadah 1 malam lebih baik daripada 1000 malam. Bahkan barangkali di kuliah juga ada. Idza khafatil inayatul ilayya abdan sorot zaratu umri itu qawimu alfasana. Apabila seorang hamba itu mendapat inayah fadul yang khusus, yaitu kesadaran pada Allah Ta'ala, apabila mendapat itu, niscaya detik-detiknya itu, setiap detik membandingnya atau sama dengan 1000 tahun merokati hadirat. Ini berhati hadirat, suatu keuntungan yang besar. Mari kita praktekkan. Kalau tidak syukuri ini juga akibatnya besar sekali berhati hadirat. Dan sedikit banyak para hadirat tahu dan mampu bahwa umat dan masyarakat kebanyakan belum sadar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makin hari makin kencengnya melarikan diri daripada Allah Ta'ala ke nafsu mereka masing-masing. Mari para hadirat dengan sungguh-sungguh kita tingkatkan. Para hadirin dan hadirat, mari bersama-sama kita seruan di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita ngedoi dan mohon, mari kita mohon hidayah dan taufik fadl yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan senantiasa bertambah-tambah fadl hidayah taufik yang diberikan pada kita. Para hadirat, mari para hadirat, setelah kita ngorek diri pribadi di segala bidang, mari kita menyadari, kita ngedoi, kita mengakui bahwa kita menjadi sumber segala dosa. Para hadirat, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, dosa kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, dosa kepada orang tua sebagai orang tua kita, dosa kepada guru, dosa kepada pejabat, dosa kepada rakyat, dosa. Mari kita akui di segala bidang kita senantiasa berdosa, senantiasa menjadi sumber dosa para hadirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mohon dengan sungguh-sungguh. Di samping untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, kita tidak bisa daripada mereka, keluarga kita masing-masing di dunia maupun di akhirat. Di samping itu, mari leluhur kita, seperti tadi diutarakan beliau dari pusat tadi, soal orang tua, nenek moyang dan leluhur dan famili-famili ini, mari mereka kita mohonkan perhatian. Kita bangsa Indonesia ini juga kita tidak dapat bisa dari sana, terutama pejabat-pejabat kita mulai dari pusat sampai pelosok, tokoh-tokoh kita di segala bidang umat manusia, ya tidak bisa pisah kita dari umat manusia. Kita Indonesia makmur, sekalipun sudah makmur, begitu adil makmur, tapi kalau di luar negeri, yaitu nukliran ikut hancur juga Indonesia. Maka mari kita umumkan dan oleh Rasulullah SAW disatakan, idza ta'autum fa'ammimu. Apabila kamu mohon pada Allah, umumkanlah, jangan sendirian saja. Khairukum indallahi aktsarukum naf'an linnas. Wahai kamu semua, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling banyak manfaatnya pada umat manusia. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, mari dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya maaf sedikit Fatihah ini, kata anak-anak yang ngaji itu, semua kitab suci yang diturunkan Allah pada manusia itu diringkas di Quran.
semua isi Quran diringkas menjadi Fatihah. Semua Fatihah diringkas menjadi Bismillahirrahmanirrahim.